Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik pembelajar. Selamat berjumpa kembali di channel saya dalam pembelajaran materi PPKN kelas 9. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Sebelum pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi mengenai subbab bagian C, yaitu mengenai permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Pada bagian 1, kita telah membahas mengenai bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Dan materi bagian 2 mengenai pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya pada bagian 3, yaitu mengenai permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Di mana kita akan membahas yang pertama, bentuk konflik pada masyarakat Indonesia, kemudian penyebab konflik dalam masyarakat Indonesia, dan bagian terakhir akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik tersebut. Kalian bisa buka buku paket PPKN kelas 9 kurikulum 2013 revisi 2018 pada halaman 105 sampai 114. Oke, kita mulai saja ya. Bagian 3. Permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Sudah kita ulas pada pertemuan sebelumnya bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam. Karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Namun, di balik semua itu, keberagaman masyarakat Indonesia memiliki potensi timbulnya berbagai permasalahan dalam masyarakat yang diakibatkan karena adanya perbedaan tersebut. Nah, pada materi bagian A, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Konflik dalam masyarakat dapat dikelompokkan jika berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi 2, yaitu konflik ideologi dan konflik politik. Konflik ideologi terjadi karena perbedaan ideologi dalam masyarakat. Contoh, konflik ideologi adalah peristiwa G30 SPKI yang merupakan penolakan bangsa Indonesia terhadap ideologi komunis. Adapun konflik politik merupakan pertentangan yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Contoh nyata konflik politik antara lain bentrok akibat proses pemilihan umum, bentrokan penolakan kebijakan pemerintah, atau menuntut sesuatu. Adapun bentuk konflik berdasarkan jenisnya dapat digolongkan menjadi konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Berikut uraian konflik berdasarkan jenisnya.
Yang pertama, konflik antar suku. Konflik antar suku yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali menyebabkan perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakatnya. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan masalah, bahkan konflik dalam masyarakat. Seperti yang tergambarkan pada gambar 4.5, di situ terlihat bentrokan antar suku bangsa yang sangatlah berbahaya apabila tidak dicegah dan diatasi dengan baik. Kemudian, bentuk konflik selanjutnya adalah konflik antar agama. Konflik antar agama yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain, atau antara kelompok dalam agama tertentu. Kemudian, bentuk konflik selanjutnya yaitu konflik antar ras. Konflik antar ras yaitu pertentangan antar ras yang satu dengan ras yang lainnya. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap rasialis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. Dan yang terakhir, konflik antar golongan. Konflik antar golongan yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. Perlu kalian pahami bahwa pertentangan antara dua orang atau yang berbeda suku belum tentu itu adalah konflik antar suku. Hal ini dapat saja disebabkan oleh faktor yang lain, seperti masalah pribadi yang tidak berkaitan dengan perbedaan suku. Konflik antar suku juga dapat berawal dari konflik antar pribadi. Contohnya, jika A yang berasal dari suku X memiliki masalah pribadi dengan B yang berasal dari suku Y karena hutang piutang. Masalah yang bersifat pribadi ini dapat berkembang menjadi konflik antar suku apabila keduanya kemudian saling menghina asal daerah atau suku masing-masing. Konflik antar pribadi ini akan berkembang lebih lanjut apabila masing-masing orang ini meminta bantuan kepada orang yang lain yang berasal dari suku masing-masing. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dan cermat dalam menelaah suatu masalah. Apakah suatu masalah merupakan masalah atau konflik antar suku atau sebenarnya merupakan konflik pribadi? Selanjutnya, kita akan bahas juga materi bagian B, yaitu mengenai penyebab konflik dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat bukan merupakan proses yang terjadi secara tiba-tiba. Peristiwa ini dapat terjadi karena ditandai dengan beberapa hal yang terjadi dalam masyarakat, seperti tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. Kemudian, yang selanjutnya, karena norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat pencapai tujuan, kemudian adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat, sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, adanya sanksi terhadap pelanggaran atas norma tidak tegas atau lemah. Dan nomor 5 selanjutnya, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Dan nomor 6, karena terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan atau konflik.
Adapun beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi penyebab konflik sosial antara lain sebagai berikut. Yang pertama, gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. Etnosentrisme berasal dari kata etnos yang berarti suku, sedangkan sentrisme berarti titik pusat. Dengan demikian, etnosentrisme memiliki arti perasaan suatu kelompok di mana kelompoknya merasa dirinya paling baik, paling benar, paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri. Sikap etnosentrisme tidak hanya terdapat dalam kelompok suku, namun juga terdapat dalam kelompok lain, seperti kelompok pelajar, partai politik, pendukung tim sepak bola, dan sebagainya. Perkelahian pelajar terkadang disebabkan oleh sikap kelompoknya yang merasa lebih baik, lebih kuat dari kelompok belajar lainnya. Penyebab konflik sosial selanjutnya yaitu stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Misalnya, anggapan bahwa suatu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebagainya. Stereotip ini dapat terjadi terhadap kelompok agama, suku, ras, maupun golongan, seperti geng sepeda motor, kelompok remaja tertentu, organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya. Stereotip mengakibatkan sikap prasangka terhadap suatu kelompok sesuai dengan anggapan negatif tersebut. Penyebab konflik sosial yang ketiga yaitu hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Sikap fanatik yang berlebihan terhadap keyakinan masing-masing dapat menimbulkan sikap tidak toleran terhadap agama lain. Berpegang teguh pada ajaran agama masing-masing adalah keharusan. Namun, kita tidak boleh memaksakan suatu keyakinan kepada orang lain. Keberagaman agama dapat menimbulkan perbedaan dalam mengatasi suatu persoalan dalam masyarakat. Perbedaan tersebut dapat berkembang menjadi konflik apabila tidak mengembangkan sikap saling menghormati agama dan keyakinan orang lain. Dan penyebab konflik sosial yang terakhir adalah hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Hubungan antara penduduk asli dengan penduduk pendatang yang kurang harmonis dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat yang beragam. Ketidakharmonisan dapat terjadi dengan diawali rasa ketidakadilan dalam bentuk bidang ekonomi, politik, ketersinggungan, keterbatasan komunikasi, dan sebagainya. Konflik yang terjadi dalam masyarakat seringkali disebabkan oleh banyak faktor, sehingga konflik yang terjadi bersifat kompleks atau rumit. Sebagai contoh, pertentangan pelajar di sekolah dapat disebabkan karena lepak sekolah, persoalan pribadi antar siswa, kejenuhan di sekolah, pengaruh orang dari luar, dan sebagainya. Oleh karena itu, menyelesaikan masalah pertentangan pelajar tidak dapat hanya dengan satu cara, misalnya dengan memindahkan sekolah. Namun, perlu secara bersama-sama diselesaikan dengan mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik tersebut. Dan materi terakhir adalah akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Konflik yang terjadi dalam masyarakat merupakan gejala sosial, apalagi masyarakat yang beragam. Ada yang berpendapat bahwa konflik senantiasa akan ada dalam masyarakat, hanya berbeda ruang dan waktu. Sulit menemukan masyarakat tanpa konflik sepanjang masa. Namun demikian, kita harus mencegah agar konflik yang terjadi dalam masyarakat
tidak terjadi secara terus-menerus dan membawa akibat yang merugikan semua pihak. Konflik dalam masyarakat memiliki akibat positif dan negatif, baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Salah satu akibat positif konflik adalah bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. Hubungan antar anggota kelompok atau masyarakat menjadi semakin kuat. Namun, konflik juga memiliki akibat yang negatif. Misalnya sebagai berikut. Yang pertama, perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan merupakan akibat nyata dari konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kerukunan masyarakat akan terganggu akibat konflik yang terjadi. Anggota yang sebelumnya saling bertetangga berubah menjadi tidak saling bertegur sapa, saling membenci, saling berprasangka, dan sebagainya. Apabila konflik terjadi di sekolah, hal ini akan membuat hubungan dengan teman putus, suasana belajar yang tidak nyaman, dan tidak tertib. Kemudian nomor 2 yaitu kerugian harta benda dan korban manusia. Kehancuran harta benda sering terjadi akibat konflik dalam masyarakat. Kerusakan fasilitas umum, rumah pribadi, serta taman yang rusak merupakan contoh nyata akibat dari konflik. Konflik juga dapat mengakibatkan korban jiwa dalam masyarakat. Seperti yang tergambarkan pada gambar 4.8, terlihat kerusakan fasilitas umum akibat konflik. Yang ketiga, kehancuran nilai-nilai norma sosial yang ada. Nilai-nilai dan norma sosial dapat hancur akibat konflik dalam masyarakat. Seperti nilai kasih sayang, kekeluargaan, saling menolong, dan persaudaraan. Nilai-nilai ini dapat digantikan oleh rasa dendam, curiga, tidak percaya kelompok lain, dan sebagainya. Aturan-aturan sosial juga dapat berubah seperti larangan bertemu dengan kelompok lain, larangan melakukan kerjasama dengan kelompok lain, dan sebagainya. Kemudian nomor 4, perubahan kepribadian seseorang. Kepribadian seseorang dapat berubah akibat konflik. Misalnya, anak-anak korban konflik akan menjadi pemurung, takut melihat orang lain, ataupun dendam. Orang yang terlibat konflik dapat menjadi beringas, pemarah, dan agresif. Dari uraian di atas, mempertegas bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat lebih membawa akibat negatif daripada akibat positif. Oleh karena itu, kita harus mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat yang damai tanpa konflik merupakan dambaan setiap orang. Kita dapat belajar dengan tenang, bermain dengan senang bila tidak ada konflik. Setiap warga masyarakat berkewajiban memelihara keberagaman dalam masyarakat tanpa menimbulkan masalah akibat keberagaman tersebut. Nah, demikianlah pemaparan materi pembahasan PPKN pada pertemuan kali ini. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan pembahasan materi subbab bagian D, yaitu upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Untuk tugas materi kali ini adalah silahkan kalian kerjakan tugas mandiri 4.3 pada halaman 110 ya. Demikianlah pemaparan materi pertemuan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Akhir kata saya ucapkan tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.